Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya muallim Ibrahim al-hikmah 'allimna. Al-mukarram guru saya, murabbir ruh wal jasad saya, Tuan Guru Haji Musleh Khalil SIP MH, ya, guru saya sampai sekarang, dari awal sampai sekarang, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Muwahhidin, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Di sini ada Tuan Guru Satriawan, Tuan Guru Patimura, dan juga pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, ada provinsi yang mewakili, ada WR3, ada teman-teman semua. Alhamdulillah, adik-adikku dan para orang tua yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal, ya. Di sini anak-anak kita ini sekarang sudah lulus, ya. Lulus, ini kecerdasan tuan gurunya mengundang Rektor UIN Mataram. Iya, takdir Allah, saya didatangkan ke sini, saya reuni sama guru saya. Jadi untuk ujian masuk, ujian mandiri sekarang, ya, ujian mandiri perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu mulai 25 April sampai 4 Juni. Yang menentukan itu memang di bawah saya, ya, wewenang saya untuk masuknya itu. Insya Allah saya akan usahakan nanti diberikan listnya, daftarnya teman-teman, tapi jamin teman-teman, maksudnya adik-adikku itu ikut ujiannya, seperti itu, ya, ikut ujiannya. Kemudian nanti kalau sudah masuk, itu yang punya wewenang beasiswa itu WR3. Ini Dr. Haji Subhan Abdullah Acim. Ini beliau yang punya wewenang, yang punya ini lulus beasiswa, ini itu beliau yang punya hak. Kuasa penuh beliau. Luar biasa memang. Masuknya di saya, beasiswanya di beliau. Aman dah semuanya. Ayo. Kemudian adik-adik kita yang masih sedang sekarang S1 di UIN Mataram, silahkan daftarkan diri. Memang kemarin sudah dibuka untuk beasiswa prestasi atau tahfiz juga, tapi coba dicek nanti di WR3, ya, apa sudah daftar. Kalau sudah daftar nanti diberikan namanya ke saya atau ke WR3. Nah, WR3 soalnya yang ngelistnya juga seperti itu untuk beasiswa prestasi dan tahfiznya. Jadi adik-adikku, saya ingin menyampaikan itu, ya, bahwasanya kuliah itu tidak sulit, ya. Tidak sulit. Sekolah itu gampang. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya ingin bercerita sedikit, ya. Saya menargetkan untuk S3 itu bukan S1 yang saya targetkan, ya. Dulu ketika saya setelah di Nurul Hakim, beliau ini Tuan Guru Musleh Khalil, guru saya dari sanawiyah sampai aliyah, satu-satunya guru yang memberikan saya nilai 100 bahasa Arab adalah beliau. Satu-satunya guru. Dan itu tertulis di rapot. Dulu tidak boleh ada 100 di rapot. Paling tinggi itu adalah 90. Sampai almarhum Ustaz Subai bilang, konfirmasi, ini benar dikasih 100 ini, dia bilang. Tanggung jawab, saya tanggung jawab, katanya beliau. Saya berdua, saya dikasih 100 dalam bahasa Arab itu, saya dan Haji Muharrar Syukran. Dari, oh ini Apwan, ini Ustazah juga datang juga, alhamdulillah. Hajah Nurul Adha. Apwan tadi, udah lihat ini. Ini labelnya sudah jelas ini, dari jilbabnya. Apwan. Ini reuni semua nih, lintas generasi. Lintas semua sudah, lintas semua baju ada di sini.
Ini Ahim Misnan ini ternyata di sini terus, di Nurul Hakim ada, di sini ada, di sana ada semua beliau. Ya, jadi berkah beliau saya mendapatkan angka 100 di bahasa Arab di raport waktu itu. Dan berkah beliau itu, beliau pendidik yang ulet ya, punya beliau didikan yang khusus ya, putra maupun putri, apalagi yang putri itu dikenal dengan istilah guraba itu ya, Ustazah Nurul Adha. Itu luar biasa, kaderisasi Tuan Guru Musleh Khalid ini luar biasa, sehingga biasa kalau beliau membuat pondok itu biasa, dan akan pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa, itu pasti kalau beliau itu, karena beliau tidak setengah-setengah, tidak setengah-setengah berbuat, jadi sampai selesai seperti itu. Saya terharu ketika beliau itu WA saya, Ananda, apakah antum undang saya untuk pengukuhan guru besar waktu itu? Ya Allah, ya Syekhana, siap. Tidak mungkin saya lupakan guru saya seperti itu. Alhamdulillah berkah beliau datang ke pengukuhan guru besar saya, dan saya takzim sampai sekarang, dan sampai kapanpun saya akan selalu cium tangan beliau seperti itu. Karena adik-adik, keberkahan ilmu itu ada pada guru ya. Keberkahan ilmu itu ada pada guru. Mengapa? Ada sebuah hadis yang menyatakan ya, abauka thalatha, bapakmu, orang tuamu itu ada 3. Abuka alladhi waladaka, pertama adalah orang tuamu yang melahirkan kamu, jadi ibu bapak kandung itu yang pertama. Kedua adalah abuka alladhi zawwajaka ibnatahu, 2 adalah mertuamu yang menikahkan kamu. Jadi orang tua kita yang kedua adalah mertua. Yang ketiga abuka alladhi 'allamaka, 3 adalah orang tuamu yang mendidikmu, gurumu, dosenmu, siapapun dia, murabbimu. Apa hadis ini yang terakhir? Wa huwa afdaluhum. Dia bilang, guru ini adalah yang paling mulia. Guru ini yang paling mulia. Mengapa? Karena guru adalah murabbir ruh wal jasad, mendidik jiwa kita, mendidik pikiran kita seperti itu. Itu yang menjadikan kita takzimnya luar biasa. Kalau orang tua kita mungkin secara fisik, orang tua kita yang lahirkan kita, diberikan kita makan, kemudian disekolahkan saja, sudah. Nah, gurulah yang menanamkan adat, etika dan moral dan segala macam akhlak, itu adalah guru. Maka dikatakan wa huwa afdaluhum, maka kita harus takzim kepada beliau. Mengapa? Karena guru adalah pewaris para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya'i. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan ada di beliau. Jadi keilmuan kita itu dapatkan dari beliau. Guru-guru beliau juga sampai kepada sanadnya kepada nabi. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita seperti itu. Adik-adikku yang terhormat, adik-adikku yang tersayang, saya tadi mendengarkan ya yang bahasa Inggris itu ada disebutkan mahfuzat pondok itu yang biasalah kita hafal itu udah, man jadda wajada, man jadda wajada. Siapapun dia, entah dia anak petani, buruh, satpam atau siapapun, anak tidak masalah, tapi dia sungguh-sungguh pasti akan berhasil, pasti. Mengapa kita harus pasti yakin? Allah sendiri meyakinkan kita. Ada satu keimanan kita yang paling tinggi, itu adalah antu'mina billah, kan? Mengimani, meyakini Allah. Allah kita yakini, bukan hanya lafaz saja, tapi perbuatan dalam pikiran kita. Apa itu? Allah itu salah satu sifatnya apa? Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Kalau kita yakini Allah itu pemberi rizki, tidak mungkin kita akan putus asa. Kita akan pasti sekolahkan anak kita sampai S3, sampai selesai, sampai tingkat yang tertinggi yaitu S3.
Itu pasti. Itu pasti. Banyak ayat Al-Qur'annya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan engkau bunuh mimpi-mimpi anak-anak kita itu. Jangan. Ini kita sebagai orang tua ini. Pendidik orang tua itu tidak boleh. Silahkan, anak kita mau masuk S1, silahkan masuk aja S1. Nanti kita pikirkan biaya. Nanti pasti ada jalan keluar. Allah jamin itu. Apa kata hadis? Talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqihi. Penuntut ilmu itu Allah jamin rizkinya. Allah yang jaminnya, bukan orang tua. Allah jamin. Allah pasti jamin itu. Jadi tidak usah takut. Ketika kita takut, kita meragukan Allah, tidak meyakini Allah. Padahal kita paling tinggi keimanan kita adalah meyakini Allah itu. Lalu mengapa kita takut? Mengapa kita takut miskin? Tidak usah. Jalan sudah. Daftar sudah. Terlalu banyak beasiswa sekarang. S1, S2, S3 terlalu banyak sekarang. Tidak ada alasan untuk kita tidak sukses. Tidak ada alasan untuk kita tidak sukses seperti itu. Jadi adik-adikku, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, manjada wajada ini ada sebuah cerita ya. Manjada wajada ini walaupun adik-adik tahunya mahfuzat, ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Tuan Guru lalu Muhammad Turmudi Badaruddin, kemudian oleh Tuan Guru Ibrahim Thayyib Cempaka juga, itu menulis dalam bukunya tentang manjada wajada ini. Apa cerita beliau? Manjada wajada ini ada sebuah kisah, suatu waktu ada tinggal seorang inak sama anaknya dan mereka miskin. Tinggal di samping agak jauh dari kerajaan suatu waktu. Anaknya miskin, kemudian orang inaknya juga miskin, berarti dia yatim seperti itu. Anaknya ini suatu waktu membuka jendela. Jendela ini menghadap istana. Kemudian Allah mentakdirkan, itu takdir Allah itu semua baik. Tuan Guru Khalil tadi mengatakan bahwa semua takdir itu baik. Takdir itu baik pasti. Ketika anak ini melihat membuka jendela, dia melihat tuan putri dari raja itu. Dia melihatnya dari kejauhan. Tuan putri yang cantik, jelita, dan sungguh sangat luar biasa. Apa kata anak ini? Lapor ke inaknya. Inak, izinkan saya meminta satu hal. Apa itu anakku? Melengku merari kance tuan putri. Saya mau nikah dengan tuan putri itu. Saya mau nikah. Apa kata inaknya? Oh nggih anak, kita usahakan. Nggih anak. Coba, ndak pernah kata bilang tidak itu inaknya itu ndak. Nggih anak, kita usahakan. Sesuatu yang mustahil. Anak miskin, yatim, menikah sama tuan putri. Tapi inaknya tetap bilang, nggih, dia besarkan jiwa anaknya. Nggih anak. Sang inak ini pun datang ke istana. Tentu dengan pengawalan beberapa pengawalan, lapis pengawalan. Bawa keraro yang berisikan sukun, kuloh sukun itu. Dia bawa, ditanya sama satpam atau penjaganya, mau kemana ibu, inak, mau kemana? Ada titipan sukun untuk dapur istana. Coba, pintar juga inaknya ini alasannya itu. Lagi juga dia penjagaan kedua, sama juga alasannya. Ada titipan sukun untuk dapur istana. Masuklah dia. Dapat masuk inaknya ini. Mengantarkan sukun ini. Dikasihlah dapur istana. Yang Allah mentakdirkan sang raja kebetulan sedang di dapur istana. Itulah takdir. Dan inak ini pun bercerita
tentang anaknya yang melihat tuan putrinya, sehingga menyampaikan apa yang diminta oleh anaknya itu kepada sang raja. Apa jawab sang raja? Sang raja ini tidak marah. Oh ya, Ina, syaratnya satu. Apa itu, wahai baginda raja? Syaratnya satu, bawakan saya permata sebesar kepala anakmu. Coba, bawakan saya permata sebesar kepala anakmu. Ina ini pun tanpa bilang, siap, nggih. Coba, monita jawab pelai, tapi siap, ya. Diiyakan, dienggihkan apa permintaan sang raja. Pulanglah ini sang Ina ini ke anaknya. Ananda, saya sudah ketemu sang raja ini. Syaratnya adalah kamu diminta membawa permata sebesar kepalamu. Oh nggih, Ina, siap, udah bilang. Ini siap-siap, inaknya siap, anaknya siap juga, sama-sama gilanya. Kemudian apa jawab sang anak? Ina, besok pagi saya minta belikan saya ember tukang itu loh, ember tukang itu dua belikan saya. Oh nggih, dibelikanlah ini ember kecil-kecil itu dua. Inaknya nanya, buat apa nak buat apa? Saya mau 5 segara, udah bilang. Allahu Akbar. Saya mau 5 segara, dia bilang. Mah jogang wah padane, jogang tuah neunin. Oh nggih, siap, dia bilang. Belilah inaknya ini. Beli inak diserahkan kepada anaknya. Ya. Pagi habis subuh setelah ngaji makan sarapan, pergilah sang anak ini ke segara, izin, cium tangan ibunya, izin Ina, saya mau ke segara, mau 5 segara. Ya, siap. Pergilah ini anaknya ini ke Sekotong ya. Pergi ke Sekotong. Pergi. Dari mulai pagi itu datang anak ini itu, datang itu 5 segara. Apa namanya azimatnya yang selalu diucapkan setiap dia limas itu. Manjada wajada. Terus ya doang, zikirnya itu adalah manjada wajada. Terus sampai sore. Setelah sore pulang lagi tidur. Piran ya saat segara kan. Nah kan, pergi pulang lagi. Besoknya lagi datang lagi. Hari ketiga anak ini datang juga ke laut ini. Sama juga dari pagi. Manjada wajada. Allah mentakdirkan luar biasa ya. Ikan yang paling besar di laut itu datang. Empak sak belik no. Hiu paus nun naran apa jaga pokok taek. Ribut. Naik dia nanya ke anak ini. Wahai Ananda, mengapa kok bising dunia laut ini gara-gara kamu mau manjada wajada itu apa kenen? Apa maksud? Ini enggak tahu saya bahasa Sasak. Apa maksudnya lo? Kau kenapa itu? Dia bilang. Ini kita di laut ini enggak bisa tidur. Dia bilang. Enggak bisa tidur gara-gara manjada wajada kamu itu apa milikmu? Itu saya minta permata sebesar kepala saya. Dia bilang. Kodek gati kemelek maran unin. Kodek gati kemelek maran. Anteh juluk mendak. Luk tamen pak nih. Sabelik nih. Oh semendak lagi muncul dia. Langsung tiupan. Langsung nih kasih dia di pinggir laut itu permata itu. Coba. Dikasih. Langsung seperti itu. Dikasih. Luk ya sudah. Dibawalah ini permata ini pulang ke inaknya. Inaknya ketinjot kembelas indah makan berikan mau gitu. Ya Allah ya Rabbi. Baru kepada jogang dan kesehatan langsung. Setelah itu dibawalah dia ke istana. Ya Allah, sang raja menepati janjinya.
dia menikahkan anak ini dengan putrinya. Luar biasa. Maksudnya apa? Denara mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ananda, jangan pernah katakan saya itu miskin. Jangan pernah katakan saya itu miskin. Jangan. Itu doa, tidak boleh. Kita itu kaya, sangat-sangat kaya sekali. Sekarang tergantung kita, cara kita menikmati. Mau pejabat, sugih, mau ratusan juta apa namanya. Tapi kalau menikmatinya itu dia tidak menikmati, dia tidak kaya, susah dia. Ngupi doang susah. Kemudian mau ngupi, temui dadong datang, lelah. Seperti itu. Jangan. Berarti pastikan Ananda itu, orang tua ini khususnya itu, jangan katakan saya itu miskin. Justru wajib kaya. Wajib kaya itu. Wajib, karena Allah jamin semuanya itu. Ada istilah ya, singkatan ATM. Allah tempat minta. Allah tempat minta. Yakin, minta sama Allah, butuh segala sesuatu menghadap Allah. Tahajud, salat hajat menghadap Allah. Ini yang saya minta Allah, ini yang saya minta Allah, ini yang saya minta Allah. Tapi pastikan, yakini semua takdir Allah itu baik. Saya katakan, semua takdir Allah itu baik. Semuanya. Ada dalam kitab Al-Hikam dikatakan ya, penerimaan atau ijabah Allah itu adalah bukan pada apa yang kamu minta, tapi apa yang Allah berikan, Allah yang pilihkan. Dan bukan pada saat yang engkau minta, tapi pada saat yang tepat. Seperti itu. Itu yakini itu. Jadi kita minta sesuatu tapi kita diberikan sesuatu, itu baik bagi kita. Kita telat, terlambat, mungkin pesawat kita itu terlambat 10 menit atau 15 menit atau 1 jam. Tapi tidak tahu Allah menakdirkan pesawat, kalau dia berangkat pesawat itu hancur dia, tenggelam dia, atau terjadi segala sesuatu. Allah tidak tahu. Maksudnya Allah takdirkan itu baik bagi kita. Keterlambatan itu lebih baik. Itu sebabnya apapun itu takdir Allah itu baik. Takdir Allah itu baik. Tapi pastikan usaha itu harus kita lakukan dengan maksimal. Itulah nantinya adik-adik setelah S1 lanjut S2 lanjut S3. Di UIN Mataram ada S1, S2, ada S3. Kalau S1-nya itu berprestasi tingkat universitas, dia akan diberikan beasiswa full tanpa biaya, 0 rupiah, masuk ke S2. Kalau dia berprestasi di tingkat pasca sarjana, dia itu akan dibiayai beasiswa full S3 sampai tutup. Apa Malik? Tutup kuliahnya. Jadi coba, tidak ada yang susah, gampang semua. Tinggal terpacu, ngaji berajah, enggak. Ini narik pegawaian, tinggal tengendeng kepeng jok ina kiriman kepeng, ule ngene segala macam. Tapi anak-anakku, jangan bohongi orang tuamu, ya. Jangan bohongi orang tuamu, itu loh. Beli HP yang gunakan HP yang bagus, beli laptop gunakan yang bagus. Motor minta, motor dibelikan, tapi motor yang gunakan yang untuk kuliah, seperti itu. Ini telang-telang, ngelining-ngelining, seperti itu. Coba, mengapa kalau kita minta uang sama ina ama kita, tapi kita berikan dia prestasi, orang tua kita tidak akan ngeluh. Tidak akan ngeluh dia. Apapun yang kamu minta, beli apapun, kuota, mau kos, mau apa, mau beli buku, silahkan. Saya kasih, tapi tunjukkan prestasimu itu loh, Dek. Tunjukkan prestasimu, bahwasanya kamu itu bisa. Ini loh, Ananda itu bisa berhasil, ini sukses. Hafal, tambah hafalannya, prestasinya, dapat beasiswa dan segala macam. Seperti itu, tunjukkan. Jadi orang tua kita itu tidak minta lagi, kamu sudah wisuda, besok kamu harus ganti semuanya. Tidak pernah. Sampai kita menikah, dijamin sama orang tua kita itu, dibiayai, nikah dibiayai.
Anak kita lahir, cucunya lagi dibiayai. Ya Allah, nih cucu itu seperti itu. Jadi bahagiakan orang tuamu, ya. Bahagiakan orang tuamu, banggakan orang tuamu itu dengan kamu harus berhasil. Keberhasilan itu adalah kalau kalian itu baik di pondok itu biasa. Tapi kalau kalian baik di luar pondok itu baru luar biasa. Ingat ini baik-baik. Kalau kalian pacu ngaji, bangun jam 4 di pondok itu biasa. Lagu lamun lebalen pacu jelap neng bangun kemudian ngaji ke apa? Nah baru luar biasa. Apalagi dia di kosnya, pacu dia ngaji segala macam. Itulah anak pondok seperti itu. Oh, pacung bercerita cukup menonton. Terima kasih banyak para tuan guru, para tokoh masyarakat, para orang tua. Itu apa hal-hal yang dapat saya sampaikan. Yakini bahwasanya Allah menemani kita, itu pasti yakini sekali lagi Allah itu kuasa atas segala sesuatu, kuasa merubah segala sesuatu. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berhak menghapus, mentipek atau menetapkan, itu takdir kita itu. Ini ada nanti ini dah Tuan Guru Seterawan mau S3 ya Syekh Setelu. Ini Tuan Guru Patimura tinggal ujian tertutup. Wah lelah tengah teh, lelahan itu nganteh timang ieu. Lelahan itu nganteh piram telang. Nah, ada mudahan jelap nih. Jadi tokoh-tokoh, ada ketua Yarsi sudah selesai kemarin, ada polisi di Polda itu baru kemarin, mungkin bulan ini akan selesai atau awal bulan ini, dari Polda juga. Manapun ayo masuk sudah, kita selesaikan dunia ini ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kepada guru-guruku semua, orang tuaku di sini, semoga penuh berkah pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.